Shalom, pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Oh, luar biasa. Tidur dengan nyenyak, mimpi dengan indah. Haleluya. Pagi hari ini, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari saya undang kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah kasih karunia-Mu Bapa yang kami sudah terima, di mana kami oleh kasih karunia-Mu dapat istirahat malam. Dan pagi ini dengan tubuh yang sehat kami Tuhan bangunkan, dan kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mendengar kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini mari kita buka Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 26. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 26. Sebab itu, hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Firman Tuhan dengan judul pagi hari ini, tetap bersukacita. Saudara, Daud dalam Mazmurnya berkata begini, ungkapan pergumulan dan penderitaan tak dapat dihindari, tetapi kesedihan adalah pilihan. Itu yang pertama. Pada waktu Daud mengalami penderitaan yang tak dapat dihindari, pilihan adalah kesedihan yang tak dapat dihindari. Tetapi dia mengandalkan Tuhan, dan dia tahu dengan persis banyak alasan yang tidak dapat supaya kita bersukacita. Bahkan ada kalanya keadaan terbalik, ya, dapat bersukacita itu tergantung kepada kita. Maksudnya begini, pada waktu Yesus Daud mengalami kesedihan, penderitaan, pilihannya itu ada satu. Yang pertama, kesedihan. Kalau kita larut terus dalam kesedihan, tidak ada lagi kekuasaan untuk bersukacita. Tidak ada dalam hati kita itu bersukacita, karena kita larut dalam kesedihan. Kalau kita dapat berbalik dari kesedihan itu tergantung diri kita untuk bersukacita. Ada satu pilihan, tetap bersedih dalam penderitaan, atau kita mau bersukacita dalam penderitaan. Pilihan itu tergantung kita. Tuhan hanya memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Tuhan ingin supaya kita dapat memilih sendiri. Nah, kalau kita memiliki kesedihan, ya larutlah dalam kesedihan dan duka cita. Tapi kalau kita mengambil satu keputusan, aku mau bersukacita, kekuatan Allah mengalir. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita supaya tetap hidup bersukacita walaupun kita dalam kesedihan, penderitaan, ya, tidak larut dalam kesedihan terus menerus, tapi berubah menjadi sukacita. Seperti Rasul Paulus, dia mengesahkan dalam kisah pasal 2 tadi. Rasul Paulus juga berkata, pada waktu dia di dalam penjara, dia ada dalam penjara yang di dalam tubuhnya di penjara, kakinya dipasung, tidak dapat melakukan aktivitas. Tapi sukacita Rasul Paulus tidak bisa dipenjara. Ini dia. Walaupun tubuhnya ada di dalam penjara, tapi sukacitanya tidak dipenjara.
Nah ini, ayo kita belajar dalam perkara ini. Tetap bersukacita. Ya walaupun tubuh kita mungkin dalam keadaan sakit, di penjara oleh sakit penyakit, tapi kita punya sukacita mengalir itu. Ya, bahkan Amsal berkata, hati yang bergembira itu, ada sukacita itu, obat yang manjur. Oh luar biasa bukan? Luar biasa. Ayo kita bersukacita, minta kekuatan daripada Allah, minta kasih karunia Allah mengalir dalam hidup kita. Jangan pilih kesedihan. Kalau kita memilih kesedihan, kita akan kehilangan kekuatan, putus asa, kehilangan pengharapan, sehingga kita merasakan, aduh Tuhan, apa gunanya aku hidup di dunia? Kalau sudah berkata begitu, hati-hati. Yang ada nanti tersedia kuburan. Tiba-tiba mendengar gantung diri. Tiba-tiba loncat dari lantai ke berapa. Jangan seperti itu. Karena kita larut dalam kesedihan. Kita tidak dapat keluar dari kesedihan. Kita terpenjara oleh kesedihan. Tapi berikanlah hatimu untuk Tuhan. Tuhan, aku mau bersukacita. Aku memilih untuk bersukacita. Berikan kemampuan kepadaku, kekuatan daripada Tuhan. Seperti Paulus, di dalam penjara dia bersukacita. Saudara, bersandarlah kepada Allah. Maka kalau kita tetap dalam kesedihan, kita tidak terbelenggu, terpenjara, kita tidak dapat menyampaikan Injil kepada orang lain. Tapi kalau hati kita penuh dengan sukacita, di dalam sukacita itu, walaupun tubuh kita terpenjara, kita dapat masih menyampaikan kabar Injil kepada banyak orang, sehingga orang-orang pada heran dan memuliakan Allah. Dan saat itu kita akan melihat pertolongan Allah akan dinyatakan. Memilih bersukacita, itulah bagian kita. Kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, Tuhan itu baik, sangat baik. Penderitaan seakan-akan kita ada di dalam penjara, tetapi sesungguhnya tidak dapat memenjarakan sukacita kita. Makanya tetaplah bersukacita. Suatu ketika ada seorang di pasar itu jualan tempe. Ya, tempenya itu dikenal karena cukup enak. Ya. Suatu ketika, suatu hari tukang tempe ini tidak dapat menghasilkan tempenya. Tempenya kok tetap aja tidak bisa jadi tempe yang baik, setengah matang, ya. Belum jadi tempe, mau dijual bagaimana? Tidak dijual, mau makan apa? Ya, saudara, dengan sedih dia membawa tempe yang tidak jadi itu ke pasar. Orang datang mau beli tempe, tempenya belum jadi, nggak jadi. Semua pada pulang pergi, sehingga bapak ini menjadi sedih. Tapi suatu ketika ada seorang ibu datang beli tempe. Kemudian dia bertanya, Bapak, jual tempe, masih ada tempenya? Bapak itu berkata, tempe saya belum jadi. Banyak orang yang menjadi tempe, tapi mereka sudah pada pergi karena tempe saya tidak jadi hari ini. Wah, pembeli ini berkata, aduh, saya berbahagia Pak, karena ini yang saya cari. Loh, bapaknya jadi heran. Loh, kenapa Bu? Saya mau beli tempe yang belum jadi. Wah, mulai lampu merah. Tanda pengharapan timbul dalam hati. Ibu membutuhkan tempe berapa banyak? Bapak punya berapa? Saya beli semua. Wow, ini dia. Sudah? Dan ibu ini membeli tempenya yang belum jadi bapak itu semuanya.
kemudian dibungkus rapi. Ternyata ibu ini mempunyai saudara di negeri luar negeri membutuhkan, kepingin tempe. Nah kalau beli tempe yang sudah jadi, sampai di tempat tujuan, tidak bisa dimakan, ya sudah kadaluarsa. Tapi kalau belum jadi tempe, sampai di tempat tujuan menjadi tempe, itu ya dia. Saudara, apa yang terjadi? Bapak ini mendengar, melihat apa yang dikerjakan Tuhan itu dalam hidupnya. Dia bersuka cita kembali. Dalam keadaan yang sedih, timbul satu pengharapan, sukacita, karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan Bapak itu bersaksi, banyak orang mendengar kesaksian ini. Saudara, mari kita tetap jangan larut dalam kesedihan. Kesedihan, penderitaan dapat memenjarakan kita, tapi sukacita kita tidak dapat dipenjarakan. Bersukacitalah bersama dengan, Engkau akan melihat sukacita itu akan membuat kita kekuatan baru, kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Oh, luar biasa bukan? Makanya jangan kita larut dalam kesedihan, tapi tinggalkan kesedihan, ubah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, karena kasih setia dan kemurahan-Mu. Kau mengajar kepada kami supaya kami tidak larut dalam kesedihan, kependeritaan. Tapi biarlah kasih Tuhan, Roh Kudus membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan mengalir sehingga kita dapat mengatasi kesedihan yang ada dan ada dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bersukacita senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.